Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Widyastuti dari kelas 11 MIPA 2. Di video ini, saya akan mempresentasikan tentang darah sebagai salah satu alat sistem peredaran darah. Selamat menyaksikan. Di video ini, saya akan membahas 1. Pengertian darah, 2. Fungsi darah, yang ketiga komponen darah, dan yang keempat penggolongan darah. 1. Pengertian darah. Darah adalah jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matrik cair atau plasma darah dalam bentuk koloid. Karakteristik darah. Darah memiliki warna bervariasi, ada yang merah terang sampai merah tua. Nah, kenapa sih bisa bervariasi gitu warnanya? Nah, penyebabnya itu banyak sedikitnya oksigen di dalam darah tersebut. Apabila darah tersebut mengandung banyak oksigen, maka akan menghasilkan warna merah terang. Sebaliknya, darah yang memiliki sedikit oksigen, maka akan menghasilkan warna merah tua. Yang kedua, darah memiliki pH 7,34 sampai 7,35. Darah merupakan jaringan ikat khusus. Volume darah orang dewasa yang sehat sekitar 5 liter. Darah bersifat isotonik pada larutan NaCl 0,85%. 2. Fungsi darah. Fungsi darah yang pertama, mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Yang keempat, mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Hormon yang telah dilepaskan oleh berbagai kelenjar endokrin juga akan didistribusikan oleh darah menuju sel dan organ yang menjadi target hormon tersebut. Yang kelima, mengatur pH dan suhu tubuh. Sebagai alat regulasi, darah juga berperan sebagai pengatur dan penyeimbang suhu tubuh kita. Plasma darah berfungsi untuk mengabsorpsi panas. Ketika suhu lingkungan naik, pembuluh darah akan meluas dan darah mengalir lebih lambat. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan panas dari tubuh. Sementara itu, ketika suhu lingkungan turun, pembuluh darah akan mengerut untuk menjaga panas dalam tubuh. Dan yang terakhir, melawan penyakit. Darah juga berfungsi sebagai alat proteksi atau pelindung tubuh dari berbagai macam penyakit. Leukosit merupakan sel darah yang berperan dalam pertahanan tubuh melawan patogen. Kadar leukosit dalam tubuh hanya 1% dari volume darah yang beredar. Namun, saat terjadi peradangan atau infeksi, jumlah sel darah putih akan bertambah. Ketiga, komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah yang komposisinya 55% dan sel-sel darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, sel-sel darah tersebut memiliki komposisi 45%. Plasma darah. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah di mana sel darah tertutup. Plasma darah mengandung 90% air, 8% protein plasma, dan 1% bahan campuran. Protein plasma darah terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen. Bahan campuran terdiri dari organik, anorganik, dan gas darah. Protein plasma darah ada 3. Yang pertama, albuminogen yang memiliki total persentase sekitar 55-60%. Albuminogen disintesis di hati, berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik koloid darah. Yang kedua, globulin, memiliki total persentase 35%. Globulin ada 2 jenis. Yang pertama, globulin alfa dan beta. Yang kedua, gamma globulin. Globulin berfungsi sebagai penghasil antibodi. Yang ketiga, fibrinogen. Fibrinogen memiliki total persentase 4%. Fibrinogen disintesis di hati, berfungsi sebagai mekanisme pembekuan darah. Bahan campuran. Yang pertama, organik, terdiri dari glukosa, asam amino, lemak,
urea, asam lemak, dan kreatinin. Yang kedua, anorganik, yang terdiri dari fosfor, magnesium, natrium klorida, dan natrium bikarbonat. Yang ketiga, gas darah, yang terdiri dari oksigen dan karbon dioksida. Fungsi plasma darah, yang pertama, mengatur tekanan osmotik darah. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan. Yang ketiga, mengangkut sisa metabolisme. Yang keempat, mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah berbentuk kepingan bikonkav. Bikonkav itu seperti cakram dengan lengkukan di tengah. Ini gambarnya seperti ini ya. Dia tidak memiliki inti. Eritrosit memiliki diameter 8 mikrometer dan tebal 2 mikrometer. Eritrosit mengandung hemoglobin sehingga memberikan warna merah. Hemoglobin. Apa sih hemoglobin itu? Hemoglobin adalah protein pigmen merah darah yang tersusun atas zat protein berupa globin dan zat non-protein berupa hemin yang mengandung zat besi atau Fe. Fungsi hemoglobin adalah mengedarkan O2 atau oksihemoglobin dan mengangkut CO2 atau karbaminohemoglobin. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Kadar eritrosit dalam darah ditentukan oleh 1. Usia. Orang dewasa memiliki eritrosit lebih banyak dari anak-anak. Yang kedua, dari jenis kelamin. Nah, pria memiliki eritrosit lebih banyak dari wanita. Jumlah eritrosit yang dimiliki pria itu 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik. Kalau wanita 2,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik. Yang ketiga, dari lingkungan. Orang yang tinggal di dataran tinggi memiliki lebih banyak eritrosit dari orang yang tinggal di dataran rendah. Mengapa bisa begitu? Karena kadar oksigen di dataran tinggi lebih tipis, sehingga tubuh memerlukan sel darah merah lebih banyak agar dapat mengikat oksigen lebih banyak. Eritrosit memiliki masa hidup sekitar 120 hari, dan yang sudah tua akan dirombak oleh hati, limpa, dan sumsum tulang. Nah, proses pembentukan eritrosit yang terjadi pada sumsum tulang belakang yang diatur oleh hormon eritropoietin itu disebut eritropiesis. Nah, ini prosesnya ya. Pertama, dari proeritroblas menuju ortokromatik eritroblas, lalu ke retikulosit, dan yang terakhir menjadi eritrosit. Leukosit. Leukosit merupakan sel darah putih. Leukosit memiliki bentuk tidak beraturan dengan ukuran 10-12 mikrometer. Leukosit memiliki inti sel. Dia berjumlah 6.000-9.000 sel per cc. Apabila seseorang memiliki leukosit kurang dari jumlah normalnya atau melebihi jumlah normalnya, maka ia mengalami kelainan. Nah, kelainan itu apa aja sih? Yang pertama ada kelainan leukopenia. Itu apabila seseorang memiliki jumlah leukosit kurang dari 5.000 per cc. Yang kedua ada kelainan leukositosis. Apabila seseorang memiliki jumlah leukosit lebih dari 10.000 per cc sampai dengan 200.000 per cc. Yang ketiga ada leukemia. Apabila seseorang memiliki jumlah leukosit lebih dari 200.000 per cc. Lanjut, leukosit bergerak secara amoeboid dan dapat melakukan diapedesis, keluar dari pembuluh darah menuju jaringan. Leukosit bersifat komotaksis. Leukosit berfungsi melindungi tubuh dari benda asing dan melawan penyakit atau antibodi. Leukosit dibentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa dan berusia sekitar 12 hari. Leukosit juga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada leukosit granulosit.
Leukosit granulosit terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan yang ketiga ada basofil. Yang pertama, neutrofil. Gambarnya seperti ini. Dia memiliki ukuran 10-12 mikrometer. Neutrofil memiliki total presentase leukosit sebesar 62%. Tempat pembentukannya di jaringan limfa. Neutrofil memiliki sifat plasma netral. Warna granulanya itu samar, memiliki masa hidup 6-20 jam, berfungsi sebagai fagosfit aktif. Yang kedua, eosinofil. Gambarnya seperti ini. Dia memiliki ukuran 8-10 mikrometer. Presentase total leukositnya itu 2,3%. Tempat pembentukannya di sumsum tulang. Sifat plasmanya itu asam, memiliki warna granula merah. Masa hidup eosinofil itu 8-12 hari, memiliki fungsi pembuangan racun. Yang ketiga, ada basofil. Basofil, gambarnya seperti ini. Dia memiliki ukuran 10-14 mikrometer. Memiliki total presentase leukosit sebesar 0,4%. Tempat pembentukannya di sumsum tulang. Sifat plasmanya itu basa, memiliki warna granula biru, memiliki masa hidup beberapa jam sampai hari, berfungsi menghasilkan heparin dan histamin. Yang kedua ada leukosit agranulosit. Leukosit agranulosit dibagi menjadi dua. Yang pertama ada monosit, yang kedua ada limfosit, yaitu ada limfosit B dan limfosit T. Nah, kita bahas yang pertama. Monosit. Gambarnya seperti ini. Dia memiliki ukuran 12-20 mikrometer, memiliki total presentase leukosit sebesar 5,3%, memiliki warna sitoplasma biru kelabu, memiliki masa hidup beberapa minggu sampai bulan, tempat pembentukannya di sumsum tulang, berfungsi sebagai fagositosis atau makrofag di jaringan. Yang kedua, limfosit B dan limfosit T. Gambarnya seperti ini. Dia memiliki ukuran 6-14 mikrometer, memiliki total presentase leukosit sebesar 30%, memiliki warna sitoplasma biru pucat, memiliki masa hidup 100-300 hari. Tempat pembentukannya, kalau limfosit B itu sumsum tulang menetap, kalau limfosit T sumsum tulang berpindah ke timus. Fungsinya, kalau limfosit B pembentukan antibodi dan respon imun, kalau limfosit T mencerna antigen. Nah, ini mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darahnya seperti ini ya. Nah, pertama kali itu trombositnya pecah, mengeluarkan enzim trombokinase bersama vitamin K dan Ca2+ atau ion kalsium mengubah protombin menjadi trombin, lalu memengaruhi fibrinogen untuk membentuk benang-benang fibrin, lalu membendung darah dan membeku dan menutup luka. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ini dia pertamanya pecah, lalu ditutup. Lanjut, yang keempat, penggolongan darah. Golongan darah dapat dilakukan melalui dua sistem. Yang pertama melalui sistem ABO dan yang kedua melalui sistem Rhesus. Sistem ABO. Sistem ABO ditemukan tahun 1900 oleh Karl Landsteiner. Dipengaruhi oleh faktor antigen atau agglutinogen dan antibodi atau agglutinin darah. Nah, agglutinogen itu apa sih? Agglutinogen adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit. Sedangkan agglutinin itu apa sih? Agglutinin adalah antibodi yang terdapat pada plasma darah yang akan bereaksi dengan agglutinogen yang berbeda dari agglutinogen yang terdapat pada darah. Hal ini akan menyebabkan agglutinasi. Nah, yang kedua, sistem Rhesus. Sistem Rhesus ini ditemukan tahun 1939 oleh Karl Landsteiner
dan Alexander S. Weiner. Sistem resus dipengaruhi faktor antigen protein resus. Nah, ini golongan darah sistem ABO. Nah, yang pertama ada golongan darah A. Strukturnya seperti ini. Golongan darah A memiliki antibodi B, lalu memiliki antigen yaitu antigen A. Kalau golongan darah B, strukturnya seperti ini. Dia memiliki antibodi A dan memiliki antigen B. Kalau golongan darah AB, strukturnya seperti ini. Dia tidak memiliki antibodi. Kalau antigennya itu dia A dan B. Kalau golongan darah O, strukturnya seperti ini. Dia memiliki antibodi A dan B, tetapi dia tidak memiliki antigen. Pemeriksaan golongan darah. Golongan darah AB. Darah mengandung antigen A dan B, sehingga akan menggumpal ketika ditetesi kedua macam serum. Kedua, golongan A. Darah mengandung antigen A, sehingga akan menggumpal ketika ditetesi serum anti-A saja. Yang ketiga, golongan B. Darah mengandung antigen B, sehingga akan menggumpal hanya ketika ditetesi serum anti-B. Keempat, golongan O. Darah tidak mengandung antigen, sehingga tidak akan terjadi penggumpalan ketika ditetesi dengan kedua macam serum. Nah, ini bisa dilihat ya, seperti ini. Oke. Lanjut. Tabel kecocokan golongan darah. Nah, resipien O itu dapat didonorkan ke semua golongan darah, yaitu O, ke A, ke B, dan ke AB. Kalau resipien A itu tidak dapat didonorkan ke O. Dia dapat didonorkan ke golongan darah A dan golongan darah AB. Kalau resipien B, dia hanya dapat didonorkan ke golongan darah B dan AB. Kalau resipien AB, dia dapat didonorkan kepada golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah AB. Kalau menurut sistem resus, resipien RH+ dapat didonorkan ke RH+ dan ke RH-. Lalu, kalau resipien RH- hanya dapat didonorkan ke RH-. Pola transfusi darah. 1. Penggumpalan atau aglutinasi akan terjadi apabila antibodi bertemu dengan jenis antigen yang sesuai, sehingga orang dengan antigen A pada darahnya tidak dapat mendonorkan darah pada orang yang memiliki aglutinin A, dan begitu sebaliknya. Orang bergolongan darah O dapat mendonorkan ke semua macam golongan darah karena tidak memiliki antigen atau donor universal. Ketiga, orang bergolongan darah AB dapat menerima darah dari semua macam golongan karena tidak memiliki aglutinin atau resipien universal. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.